Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam mahasiswa-mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah semester 5 dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Administrasi Pengadilan Agama di pertemuan ketiga, di mana materinya yaitu pola Bindalmin ya, prosedur penyelenggaraan administrasi perkara. Jadi perlu dipahami ketika nanti kalian membuka outline RPS ada pola Bindalmin, yaitu sub besar dari pembahasan di pengadilan agama, yaitu apa? Pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara, Bindalmin artinya. Nah, di dalam pembinaan dan pengendalian administrasi, di situ kita akan membahas yang pertama tentang prosedur penyelenggaraan administrasi perkara. Jadi kita akan membahas tentang prosedur lebih utamanya. Langsung saja, sedikit kata pengantar di mana setiap perkara itu tidak lepas dari sebuah tujuan akhir, yaitu keberhasilan. Nah, keberhasilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terletak di mana? Terletak pada keberhasilan penyelenggaraan teknis peradilan dan administrasi perkara. Dan keberhasilan penyelenggaraan teknis peradilan itu berada di mana? Harus ditunjang oleh ketertiban administrasi perkara. Jadi itu garis besar yang harus kita pahami di materi ini, bahwa ketertiban administrasi perkara itu termasuk tujuan atau keberhasilan dari sebuah peradilan yang akhirnya menuju ke kesuksesan. Oke, kita lanjutkan dari situ. Berarti kita akan membahas tentang penyelenggaraan teknis peradilan. Di sini sudah kita pasti ketahui semuanya bahwa yang melakukan adalah hakim. Kemudian apa tugas dari hakim tersebut? Nah, ini penyelenggaraan teknis peradilan dilakukan oleh hakim. Pasti, karena di peradilan itu adalah tempatnya orang mencari keadilan. Tempatnya di mana orang untuk mencari kebenaran. Tempatnya seseorang untuk mencari jalan di mana ketika dia ingin mendapatkan keterangan atau penerangan setiap masalah yang dihadapi. Jadi dari sini hakim yang menjadi subjek utamanya. Tugas pokok hakim apa? Adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim di sini bukan badan, bukan apa, tetapi dia lebih subjek, pelaku. Jadi ketika ada semua perkara, itu pasti larinya ke hakim ini yang akan memutuskannya. Jadi siapapun yang mengajukan gugatan, permohonan, itu semuanya yang akan memutuskan adalah hakim di sini. Oke, kita lanjutkan. Selain hakim, nah dalam pelaksanaan tugas administrasi perkara, di situ ada lagi. Yang pertama adalah panitera. Selain hakim, ketika seorang bekerja, dia selaku punya status atau punya namanya titel, dia selaku tukang bangunan. Tapi kalau dia hanya sendiri, dia pasti akan kewalahan. Makanya dibantu sama yang namanya kuli. Nah, dalam hal ini, hakim pun sama. Hakim juga perlu adanya yang membantu. Di sini siapa? Panitera. Panitera ini sebagai penanggung jawab, di mana hakim itu yang berpikir kemudian yang memutuskan. Namun, kearsipan dan penulisan itu jika dilakukan oleh hakim sendiri pasti kurang efektif. Makanya di sini dalam undang-undang itu, dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006, di situ tentang pelaksana administrasi perkara di pengadilan agama. Itu adalah panitera sebagai penanggung jawab. Panitera dibantu oleh wakil panitera. Jadi dalam satu ruangan itu ada 3,
Yang pertama panitera, yang kedua wakil panitera, dan yang ketiga panitera muda. Panitera selaku penanggung jawab, wakil panitera sebagai pembantu panitera untuk membina, meneliti, dan mengawasi, sebagai koordinator. Siapa? Sebagai koordinator ini, sebagai pelaksana, sebagai koordinator panitera muda yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pelaksana. Jadi yang berada di dalam ruangan bersama hakim untuk memutuskan semua perkara yang diajukannya itu adalah panitera muda. Dalam arti wakil dari panitera yang ada di sini. Oke, ya. Bisa dipahami dari sini sekilas bahwa administrasi perkara di pengadilan agama itu sangat penting sekali. Yang pertama adalah unsurnya ada hakim, ada panitera. Itu yang melakukan proses persidangan dari awal hingga akhir. Kita lanjut. Nah, prosedur pengolahan perkara. Kita masuk ke prosedur pengolahan perkara khususnya di pengadilan agama. Yang dilakukan oleh siapa? Ini. Di sini sudah terbagi. Kemarin ketika kita melakukan kunjungan, kita sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Pengadilan Agama Kayu Agung bahwa di sana itu dibagi dua bagian, yang dimana bagian pertama dalam Pengadilan Agama Kayu Agung itu ada yang bertugas menjadi pembantu para hakim dan panitera dan sebagainya. Dia lebih ke keluar, lebih ke dalam. Jadi yang namanya kepegawaian bagian umum itu adalah dia lebih ke dalam, di mana dia yang menyiapkan sarana prasarana, yang menyiapkan gaji hakim dan panitera, yang menyiapkan atau membantu kenaikan pangkat, dan itu adalah di bagian kepegawaian umum bagian itu. Kemudian yang bagian sebelahnya ya, atau ke bagian yang bahasa dari Pak Wakil itu adalah ruang sebelahnya, itu lebih keluar. Keluar di mana? Di situ adalah seorang panitera, kemudian seorang hakim, di mana panitera itu nanti akan keluar, dia akan mencari, dia memanggil para pihak, kemudian dia menjadi pelayan keluar dari sebuah pengadilan agama ini. Jadi prosedur pengelolaan perkaranya yaitu dengan tahapnya ini, meja 1, meja 2, dan meja 3, serta kasir. Ini secara dasar hukumnya yang ada yaitu nomor 3 tahun 2006. Ini materinya, ini teorinya. Nah, cara prakteknya kemarin sudah diikuti oleh beberapa mahasiswa yang mengikuti kunjungan belajar tentang pengadilan agama. Di sana ada, kalau sekarang ini kan ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Di situ yang dikatakan dengan meja 1. Kemudian nanti dilanjutkan meja kedua, masih di situ, dan meja ketiga dan seterusnya. Oke, kita langsung ke ini. Maksudnya dari sini, sejak dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan. Dari meja 1, 2, dan 3. Meja 1. Meja 1 di sini menerima gugatan, permohonan, atau perlawanan. Ketika ada permohonan, gugatan, nanti ada verset, kemudian ada replik, duplik, semuanya adalah di meja 1. Di meja 1 kalau sekarang itu di pengadilan agama kemarin itu namanya di PTSP situ. Nanti di ruang belakangnya ada, kemarin teman-teman sudah banyak yang lihat. Kemudian setelah meja 1 itu melakukan penerimaan, kemudian namanya membuat skum. Skum itu adalah surat kuasa untuk membayar. Jadi meja 1 ini akan mentaksir berapa biayanya. Kemudian yang ketiga, menyerahkan kembali surat gugatan dan permohonan, menaksir biaya perkara, menerima perkara perlawanan verset. Ini tadi. Pokoknya yang menerima tamu, yang menerima perkara dari luar itu semuanya adalah meja 1. Itu kalau sekarang itu sudah ada undang-undang baru tentang PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, jadi tidak ada lagi pintu lain. Ini sekarang jadinya di sini. Kemudian kita lanjut sekarang meja 2. Meja 2 adalah yang pertama, menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan sebanyak 3 rangkap. Jadi 3 rangkap itu dari yang menerima dari meja 1, kemudian dia dirangkap 3
kemudian diberikan meja kedua. Meja kedua itu secara bahasanya saja. Jadi bahasa meja itu jangan dicari mejanya mana, itu tidak ada. Tapi dia tuh hanya seperti prosedurnya, alurnya seperti itu. Makanya digambarkan dalam undang-undangnya itu meja 1, 2, 3 biar para yang ingin belajar teori itu bisa lebih mudah memahaminya. Kemudian di sini menerima tindasan pertama SKUM, surat keterangan untuk membayar. Jadi setelah taksiran SKUM-nya tadi sudah diterima, kemudian dia membayar ke bank. Nah, kemarin sudah disampaikan, ada yang tanya kemarin Mbak Vika kalau nggak salah itu. Nah, dia membayar ke bank yang sudah dikerjasama, atau kalau sekarang sudah mainnya bank. Setelah dia membayar, baru ke meja 2 ini dia bentuk slip pembayarannya, dia akan dikasihkan ke meja kedua. Jadi ketika menyetorkan itu sudah dengan bukti atau tindasan, itu berarti struk pembayarannya. Kemudian mendaftar, mencatat surat gugatan permohonan dalam register. Nah, ini register. Kemudian ketika sudah lengkap, dibuat 3 rangkap dan lain sebagainya, di dalam itu barulah namanya dibuat nomor register. Nomor register itu tertulis jelas, pasti terarsipkan di pengadilan agama, di mana biasanya dia akan terhitung dari nomor 1 sampai nomor terakhir perkara. Misalnya perkara dia masuk nomor 30, berarti ya dia nomornya biasanya nomor 30 pengadilan agama garis miring apa 2020. Kalau dia nomor 12, 13 sampai, kalau perkaranya itu sampai ratusan, bahkan kemarin ketika kita kunjungan itu kan disampaikan bahwa di pengadilan agama Kayu Agung termasuk pengadilan yang ramai. Intinya banyak perkaranya sampai 600-an. Nah, itu berarti ya biasanya 601 sampai misalnya 502 itu nomor register atau nomor perkaranya, nanti diurutkan sesuai dengan pendaftaran dia, entah itu gugatan, permohonan, semuanya jadi satu register. Hanya nanti mungkin dibedakan pencatatannya. Tapi di sini registernya sama gitu. Kemudian menyerahkan berkas yang komplit kepada panitera. Nah, ini baru lari ke panitera tadi. Ini sudah meja 1, meja 2 sudah diregister oleh bagian PTSP, baru kemudian setelah itu diserahkan ke panitera, barulah masuk. Kalau ke pembahasannya sudah ke panitera, berarti itu intinya sudah ke pembantu hakimnya tadi. Kemudian mendaftar kembali hasil putusan di buku register, mendaftar kembali di putusan buku register. Jadi mendaftar kembali di panitera juga nanti akan ditulis kembali nomornya sekian. Ini sesuai dengan register yang dilakukan oleh meja 1 tadi dan meja 2. Kemudian yang terakhir, sebelum kita menuju yang terakhir, di sini akan ada namanya proses persidangan. Nah, kemudian persidangan itu berjalan 1, 2, 3 pertemuan, panggilan dan seterusnya sampai akhirnya entah itu 8, 9, 10, bahkan ada yang biasanya 1 bulan, 2 bulan perkaranya itu selesai. Itu batasnya di sini. Batasnya menyerahkan berkas, kemudian di sini di meja 2 ini langsung ke proses persidangan. Setelah persidangan barulah terakhir akan masuk ke sini. Setelah ada putusan, bentuknya putusan dari hakim itu memutuskan plek, dan panitia sudah selesai menyalin mencetak dari hasil putusan hakim. Nah, baru langsung setelah itu baru keluar dari pengadilan, dari ruang peradilan langsung masuk ke bagian meja 3, yaitu menyerahkan salinan putusan PA, PTA, dan MA. Karena kemarin sudah ada yang tanya, PA, PTA ini berarti peradilan agama, tinggi agama, dan Mahkamah Agung. Kenapa tugas meja 3 menyerahkan salinan 3 pengadilan ini? Karena antara pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan dan Mahkamah Agung itu semuanya salinannya ada di sini, hanya ada di pengadilan agama. Kemarin Mbak Vika sudah tanya bahwa ketika dia melakukan nanti setelah putusan dari pengadilan agama dia tidak terima, dia melakukan banding.
banding akhirnya ke PTA. PTA ini hanya berbentuk pengiriman dokumen atau memori banding namanya. Ya, hanya memori itu kan dokumen, dokumennya dikirim ke sini. Prosesnya kemarin Mbak Vika sudah sedikit paham, dan teman-teman yang lain dari PA ini kemudian dia larinya ke sini, tapi sudah punya putusan. Nah, di meja 3 inilah yang bertugas. Gitu. Jadi salinan putusannya dan sebagainya itu kemudian di sini ternyata dia dari para pihak sebelum 14 hari dia mengajukan banding, berarti di meja ketiga inilah dia yang akan bertugas untuk mengirimkan memori banding. Kemudian setelah banding, kemudian ada putusan. Sudah keluar putusan, dia tidak terima lagi. Akhirnya dia akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bagaimana prosesnya? Masih di Pengadilan Agama di meja 3 ini juga. Untuk waktunya sebelum 14 hari setelah putusan banding, diajukan lagi sebelum 14 hari ya. Sebelum 14 hari sesuai undang-undangnya, ajukan lagi untuk memori kasasi. Sampai memori kasasi ini terakhir, berapa bulan selesainya, kemarin Mbak Vika ada yang 1 bulan, ada yang berapa bulan, karena di sana hanya meriksa dan memutuskan memori banding. Memorinya saja akan diteliti oleh hakim-hakim tinggi, hakim agung. Kalau di sini hakim tinggi, kalau di sini hakim agung namanya. Nah, akhirnya diputuskan dan ini bersifat final. Jadi bersifat final, selesai dari sini langsung dikembalikan lagi, dikirim ke Pengadilan Agama, dan itu sifatnya sudah final, terakhir. Nah, meja 3 inilah yang bertugas. Meja 3 ini ya yang bertugas untuk menyerahkan salinan bentuknya putusan, entah itu dari PA, PTA maupun MA. Kemudian menyerahkan salinan penetapan kepada kepentingan dalam arti para pihak. Nah, ini di meja ketiga inilah mintanya. Kemudian menerima memori kontrabanding dan sebagainya. Ini yang ketika kita majukan PTA atau MA. Kemudian menyusun, menjahit, berarti membenahi, kemudian mempersiapkan berkas. Jadi di sini ada namanya yang terakhir, sebenarnya mempersiapkan berkas di sini adalah mengarsipkan. Intinya diarsipkan semua, entah itu nomor perkaranya, misalnya nomor perkaranya Adi sama Sela itu nomor 30. Dia dari PA, kemudian dia dapat memori untuk PTA untuk banding, kemudian dapat memori lagi untuk ke Mahkamah Agung, dan yang terakhirnya akan diarsipkan oleh bagian meja ketiga ini untuk menjadi arsip bahwa nomor pendaftar atau registrasi nomor 30 tersebut itu sampai banding atau sampai bahkan kasasi itu menjadi arsip di Pengadilan Agama. Itu. Kemudian pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama. Nah, ini tingkat pertama berarti kita harus pahami bahwa Pengadilan Agama itu adalah penyelenggaraan perkara tingkat pertama, ya. Yang pertama ini adalah penerimaan perkara, persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, penundaan dan penyelesaian persidangan. Nah, arti apa? Ini pola. Saya hanya menggambarkan polanya, itu berarti hanya sekilas diterima, kemudian setelah diterima disiapkan berkasnya, dijadikan 3, dikasih nomor register, kemudian setelah itu baru pelaksanaan persidangan. Yang ketiga dan yang terakhir, dalam pelaksanaan persidangan pasti ada penundaan karena tidak hadir, penundaan lagi. Nah, dan yang terakhir adalah penyelesaian atau berbentuk putusan. Itu kita lanjut lagi, pola prosedur penyelenggaraan administrasi tingkat banding. Nah, prosedur kalau tingkat banding hanya penerimaan perkara yang dilakukan di tingkat pertama tadi, yang melalui memori banding, kemudian penyelesaian perkara. Hanya 2, ya, bisa dipahami hanya 2, karena di sana hanya oleh pengadilan, oleh hakim tinggi itu sifatnya hanya mengkaji dari memori-memori putusan pengadilan tingkat pertama. Jadi di sini hanya menerima perkara kemudian menyelesaikan, dalam arti langsung memutuskan. Kemudian yang terakhir ini Pengadilan Agama ya. Kemudian ini tingkat tingginya persidangan, pola prosedur penyelenggaraan administrasi tingkat kasasi. Prosedur pada Pengadilan Agama. Oh, maaf, kalau yang di PTA ini adalah perkara, ada persidangannya, saya lupa.
Ya, persidangannya ada di tingkat tinggi. Kalau tingkat kasasi saja berarti ini. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat kasasi. Prosedur pengadilan agama menerima perkara dan menyelesaikan perkara. Prosedur pengadilan Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara meninjau kembali. Kalau ini PK. Kemarin Mbak Vika sudah tanya. Kalau di Mahkamah Agung itu ada PK. Ini hanya menerima perkara, kemudian penyelesaian perkara. Ulangin di sini. Jadi, kalau tingkat kasasi, kalau tingkat banding, penerimaan pengadilan agama tingkat pertama itu menerima perkara, kemudian penyelesaian, kemudian prosedur pada pengadilan tinggi agama itu dia menerima perkara, persidangan, pelaksanaan persidangan, dan penyelesaian persidangan. Tingkat pertama, tingkat kedua itu sebenarnya hampir sama. Dan yang terakhir, pengadilan kasasi itu hanya ini menerima perkara dan menyelesaikan perkara melalui memori kasasi. Dan yang terakhir, jika ada ternyata dalam pelaksanaan memori kasasi ini kita masih tidak terima, tetapi kita punya bukti baru, kita punya gambaran baru bahwa ini ada saksi baru dan sebagainya, itu namanya ada ini. Kemarin Mbak Vika sudah tanya, namanya PK, peninjauan kembali. Nah, prosedurnya seperti apa? Prosedurnya masih sama, diupload lagi, di memori lagi, tetap penyelesaiannya melalui penerimaan perkara dan hanya diselesaikan melalui memori kasasi PK, memori kasasi peninjauan kembali. Oke, sekian, kurang lebihnya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti jangan lupa untuk tugas tetap meresum tentang materi hari ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.